Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Super Honda. Yang belum punya motor, semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru. Yang sudah punya motor baru, semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi. Nah teman-teman, pada video kali ini adalah Vario 125 dengan Vario 160. Beda selisih 2 jutaan lah dibulatkan. Nah, harga dulu ya. Yang pertama ini di depan saya selisih sekitar 2 jutaan kurang lebih segitu ya. Karena harganya nih untuk yang Vario 125 yang warna blue ini harganya tembus 25.670.000 rupiah. Sedangkan yang Vario 160 ini harganya 27.400.000 rupiah. Jadi kan selisih sekitar 2 jutaan, malah 2 juta kurang. Nah, pilih mana? Vario 160 atau Vario 125. Nah, di depan saya ini teman-teman perlu diketahui juga karena untuk Vario 160 ada dua tipe, tipe CBS dan ABS. Ini saya bandingkan yang tipe CBS ya. Nah, Vario 125 ini adalah tipe spesial yang tinggi. Hal yang ada dua tipe juga, CBS dan CBS CSS. Ada dua juga ya. Atau yang pakai kunci remote dengan kunci biasa. Nah, saya bandingkan yang ibarat ini yang paling tinggi, Vario 125 dengan Vario 160. Beda 2 jutaan. Pilih mana? Kita simak baik-baik. Yang pertama kita lihat dari depan dulu aja ya. Dari depan dulu kita lihat dari posisi depan. Ini untuk lampunya sama-sama menggunakan lampu LED, namun beda desainnya. Kalau Vario 125 seperti ini, ada yang ngomong seperti mata elang ya, seperti DRL-nya ini sudah LED semua. Untuk desain jelas berbeda ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini videonya sudah ada di video sebelumnya ya. Nah, ini yang Vario 160 ya. Nah, seperti ini kondisi depannya. Jadi lebih lebar bentuknya Vario 160. Lampunya sama LED, cuman DRL-nya ditarik seperti ini nih. Ini DRL sampai mana segini tembus nih sampai sini untuk DRL Vario 160. Ini untuk depannya. Lanjut untuk bagian kaki-kaki ya. Untuk kaki-kakinya ini lebih lebar Vario 160 ya. Lebih lebar Vario 160. Ini kita teman-teman barangkali yang pengen tahu nih ukurannya nih. Nih 100/80, peleknya 14 inci. Pengereman sama ya. Cakram suspensi sama, teleskopik, kalipernya sama, satu piston. Cuman di sini beda model remnya. Ini modelnya sudah wave, lekukan-lekukan lah gampangannya. Kalau itu bulat. Nah, untuk Vario 125 ini ukurannya lebih kecil nih. Saya dilihatkan ukurannya. Nah, mana ya? Nah, ini. Dilihat ya, nih 90/80. Kalau itu kan 100/80. Jadi lebih lebar Vario 160 ya. Ini 125, 80, 90/80. Peleknya sama. Untuk bentuk peleknya berbeda ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau itu bentuknya Y, kalau ini seperti ini ya. Nah, kelihatan untuk model peleknya. Nah, untuk strippingnya teman-teman nanti lihat sendiri ya. Untuk bentuk-bentuknya jelas berbeda, lebih lebar. Kita kenapa kok harganya berbeda? Karena mesin bos. Untuk Vario 125 ini mesinnya 160 cc, hasilnya 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc. Kalau Vario 125 ini mesinnya 125 cc, makanya harganya selisih 2 jutaan. Itu yang pertama beda. Mesin paling utama sih mesinnya karena harganya berbeda. Nah, untuk kaki-kaki tadi beda ya, desain juga berbeda. Dan juga untuk Vario 160 ini mesinnya sudah ESP Plus. Ya, di sini ada tulisan ESP Plus. Nah, di sini ya. Kalau yang Vario 125 belum plus. Jadi sama-sama ESP, tapi kalau untuk Vario 160 sudah ESP Plus. Namun harga selisih 2 jutaan ini berbeda untuk desainnya. Terus yang paling utama sih desainnya. Jadi desain nomor 1 kalau orang Indonesia ya. Jadi untuk ada yang suka 160, ada juga dengan Vario 125. Nah, ini rangkanya juga berbeda. Perbedaannya rangkanya ini untuk Vario 160 rangkanya rangka S-Half ya.
Untuk 125 rangkanya underbone. Jadi ada yang tanya, itu rangka Honda SAF semua? Enggak bang. Jadi Vario 125 dari tahun 2015 apa sebelumnya itu sudah rangkanya sudah underbone semuanya. Nah kita lihat kaki-kaki belakang juga lebih lebar Vario 160 ya. Jadi ini perbedaan dulu ya. Ini 100/80 kelihatan ya. 100/80 untuk Vario 125, peleknya 14 inci. Pengereman sama-sama tromol, suspensinya single shock juga sama. Nah, bedanya ukurannya nih. Ukuran Vario 160 nih, kelihatan enggak ya? 120/70. Jadi lebih, saya bacakan aja ya. 120/70. Jadi lebih lebar Vario 160. Pengereman cakram tromol. Jadi kalau yang CBS ini pengereman belakangnya masih tromol ya. Untuk Vario 160. Tampilan belakang sama persis ya. Teman-teman bisa lihat lampunya juga sudah LED itu sama persis. Nah, bentuknya juga sama persis, beda pada di behel. Nah, ini behelnya bentuknya seperti ini. Ya, untuk Vario 160. Untuk Vario 125 meruncing ya. Tinggal pilih yang mana. Ini kita buka dulu ya untuk joknya. Nah, buka. Nah, sama-sama kuncinya keles ya. Dan di sampingnya di sini ada tempat power charger, tempat pengecasan HP. Untuk Vario 125, Vario 160 juga sama ya. Sampingnya itu tempat pengecasan HP. Ini sama persis. Kita lihat bagasinya. Bagasinya ini sama bos. Kapasitas bahan bakarnya juga sama, 5,5 liter, ini 18 liter. Nah, cuman hadiahnya beda. Kalau yang Vario 125 ini harga 670 itu dapat double spion nih, spion biasanya. Spion yang biasanya dipasang bebas. Cover remote sama, itu juga dapat cover remote, tempat plat sama, jaket sama. Jadi bedanya selisih 2 jutaan. Ini dapat spion yang nyala, kalau ini enggak ada. Untuk Vario 160 yang CBS ya, sekali lagi yang CBS. Nah, ini adanya sama, ukuran kapasitasnya 18 liter. Cuma di sini agak lebih rapi untuk Vario 160 ya. Ini buat tempat alatnya, dan juga di sini ada tempat pengecasan air radiator. Kapasitas bahan bakarnya juga sama, 5,5 liter, cuman beda kompresinya. Kalau Vario 160 ini kompresinya 12:1. Kalau yang Vario 125 ini kompresinya 11:1. Jadi beda kompresi. Kompresi itu ya bahan bakar lah, cara ngecek bahan bakar. Kalau yang kompresinya 12:1 itu cocoknya Pertamax turbo. Kalau 11:1 itu cocoknya Pertamax 92. Namun dari AHM, karena Vario 160 itu sudah pakai ESP plus minim getaran, itu boleh pakai Pertalite. Vario 125 juga boleh, tapi saran saya sih sesuai kompresi ya. Karena ini untuk Vario 125 belum ESP plus ya. Kompresinya 11:1. Boleh pakai Pertalite tapi jangan sering ya. Nah, lanjut untuk perbedaan tempat duduknya. Ini lebih lebar Vario 160 karena mengikuti desain ya. Desainnya agak lebar. Tapi untuk cara penumpang numpak ya, itu sama-sama enak. Saya juga punya Vario 125, ini tempat duduknya enak dibandingkan yang dulu. Nah, untuk mesinnya, mesin pendingin cairan sama ya, pakai air radiator semua ini. Pakai air radiator, modelnya jelas berbeda ya. Ini cover yang Vario 125, cover mufflernya, end cap-nya seperti ini beda. Untuk modelnya, desainnya beda. Ini juga beda ya. Untuk cover muffler dan end cap-nya. Kalau mesin pendingin air sama, tempat olinya sama, di sini posisinya sama. Footstep-nya beda nih untuk Vario 125. Pakai ban ini sih gampang ya, diganti juga bisa. Untuk ini pakainya aluminium model klik ya. Nah, ini strippingnya beda. Jadi untuk Vario 160 itu pakai rangka SAF, beratnya 115 kg. Jadi kalau berat itu hampir sama ya. Ini 115-an juga. Karena rangka SAF itu enteng. Nah, ini info terbaru juga. Ini seluruh motor sudah ada garansi rangka 5 tahun tanpa batas kilometer. Enak bos ya. Garansi mesinnya 3 tahun, garansi kelistrikan 1 tahun. Mantap ya. Jadi nggak usah khawatir dengan yang viral-viral ya.
itu sudah jaminan 5 tahun ya. Kalau kropos patah ganti baru ya. Itu sudah ada di video sebelumnya ya. Apa syaratnya, pokoknya nggak ribet syaratnya. Cuman ya AHM ada rangka garansi 5 tahun, itu bukan KW-KW atau sekedar dipersulit, tidak ya, yang paling tidak sama sekali ya bos ya. Jadi teman-teman tenang aja, untuk rangka ESAF saya juga sebenarnya suka sangat rangka ESAF ya, enteng. Nah yang suka modifikasi ini kebanyakan yang pilih Vario, enggak Vario 160 dan Vario 125. Untuk kecepatan jelas cepat Vario 160 ya, enteng, mesinnya gede, untuk desain itu relatif lah ya. Kalau Vario 125 itu lebih ramping, jadi masuk semua ya. Untuk Vario 125, kalau Vario 160 agak kegedean. Jadi harus yang pakai tingginya sekitar 165 175 ya. Bisa sih pakai Vario 160, tapi ya yang suka modif dan yang suka kenceng biasanya nih. Yang suka kenceng itu pilihnya Vario 160 karena ya kenceng banget dibandingkan yang Vario 125. Kalau Vario 125 ini ya standar lah ya. Saya untuk mesin ataupun yang lainnya desainnya teman-teman tinggal pilih aja lah kalau masalah desain. Iya terakhir sebagian speedometer di sini digital panel meter, informasinya sama persis ya, tidak ada perbedaan. Tombol-tombolnya juga sama persis. Rem juga sama, rem CBS ketika rem kiri ditekan, maka rem belakang rem 70%, depan 30%. Jadi kerja sama. Sama di sini semuanya ada indikatornya sama. Ini tempat setnya, apa edit jam dan lain-lain. Ini select juga untuk edit di speedometer. Ya, ada handle remnya juga sama untuk Vario 125 dengan Vario 160. Terakhir ya, ini tidak ada kickstarter dua-duanya, Vario 160 dan Vario 125. Ini tidak ada. Jadi lihatnya di sini. Di speedometer nanti di sini ada indikator aki 12,5 volt minimal dan juga ada indikator aki. Jadi ketika aki ngedrop nanti gini kedip-kedip selama 7 hari. Jadi ada waktu. Jadi nggak usah khawatir nggak ada kickstarternya karena motor sekarang emang tidak ada kickstarter ya. PCX juga nggak ada, Beat masih ya. Scoopy ada yang masih, yang tipe tertinggi ada kickstarternya, tipe terendah, tipe tertingginya nggak ada kickstarternya ya. Oke, itu aja pilih mana. Jadi saya itulah perbedaannya. Terserah teman-teman perbedaan dan persamaan antara Vario 160 dengan Vario 125. Selisih 2 jutaan yang tipe tertinggi Vario 125 dan itu yang tipe terendah yang CBS. Semoga bermanfaat. Dan yang pengen area Jawa Tengah saya rekomendasikan 6 dealer resmi Honda. Super Honda Ketangguhan, Super Honda Selawi, Super Honda Semarang, Super Honda Wahana Starterang, Super Honda Brebes, Super Honda Bumayu. Nomornya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.